Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana mantan merindukanmu jika setiap hari kamu mengejar-ngejar dia. Ya. Jadi untuk kembali itu orang harus merasa rindu. Untuk rindu orang harus teringat kepada yang dia rindukan. Kita punya begitu banyak hal yang kita ingat. Banyak ya, kita ingat kampung halaman, kita ingat teman-teman, kita ingat sekolah kita dulu, kita ingat macam-macam, ingatan kita macam-macam ya. Tetapi kenapa itu tidak menggerakkan kita untuk misal pulang kampung ya, untuk misal datang ke sekolah tempat kita belajar dulu, atau untuk misal reuni dengan teman-teman saat masih sekolah, saat masih kuliah, dan seterusnya ya. Kenapa kita tidak kembali ya ke masa-masa yang pernah kita lewati dulu ya. Jadi kembalinya bukan seperti time traveler ya. Time traveler itu kan kembali betul-betul ke waktu itu, tapi itu kan adanya di dalam film ya. Kembali mengenang masa-masa itu ya, dengan cara kembali ke sekolah, ketemu sama teman-teman masa kecil, dan seterusnya. Kenapa kita tidak kembali ke sana, tidak datang kalau ada acara reuni dan seterusnya? Ya karena mungkin kita tidak kangen. Ya. Kalau kita kangen ya, biarpun misal sekarang kita berdomisili di luar kota, ada undangan reuni, kita lihat melalui Instagram sekolah kita. Kalau kita kangen, kita akan berangkat. Kenapa kita tidak berangkat? Ya karena tidak kangen, tidak butuh-butuh banget juga ya. Dengan teman-teman mungkin ya kenangannya biasa-biasa saja. Kalaupun ada yang punya kenangan yang sangat dekat begitu, kan waktu juga membuat semuanya menjadi jauh, menjadi memudarlah kenangan-kenangan itu. Kita tidak pernah kembali karena kita tidak merindukan, walaupun kita masih ingat. Nah, jadi itu ya. Tetapi kan orang tidak akan kembali ya, kalau dia tidak ingat sama sekali. Dia lupa lah bagaimana dia mau kembali, wong dia sudah lupa kok. Nah, maka rumusnya itu, untuk kembali orang harus kangen. Untuk kangen orang harus ingat. Sekarang bagaimana kita dengan mantan? Mantan ingat kita tidak? Jelas, dia selalu ingat kita sampai kapanpun. Ya, selama memorinya baik-baik saja, ya tidak kena amnesia, maka sampai kapanpun dia akan selalu ingat kepada kita. Kenapa mantan tidak kunjung kembali kepada kita? Karena dia tidak kangen kepada kita. Kenapa dia tidak kangen kepada kita? Ya bagaimana dia bisa kangen, bagaimana dia bisa merindukan kita ya. Orang kangen dan rindu itu kalau jarang ketemu, atau ketemunya sekali-sekali ya. Kita misal rindu ke kampung halaman kita merantau. Kenapa rindu? Karena lama tidak melihat secara langsung kampung halaman kita, tidak merasakan atmosfernya itu secara langsung. Ya walaupun kita bisa lihat ya melalui YouTube, oh sekarang kampung halaman kita seperti ini. Tetapi ketika kita tidak menjejakkan kaki di sana ya, menghirup udaranya ya, merasakan cuacanya, ya menikmati makanan dan minuman yang ada di sana, ketemu rumah kita saat kita masih kecil dulu dan seterusnya, ya
maka rasa rindu itu ya tidak terobati juga. Akan terobati kalau kita mudik ya. Jadi kalau melihat itu ya cuman memenuhi rasa ingin tahunya, tapi rasa kangennya tetap besar. Dan itu yang akan menggerakkan orang untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Maka itu jawaban kenapa setiap lebaran orang selalu pulang, karena dia kangen. Nah, sekarang bagaimana dengan kita dan mantan? Bagaimana mantan akan merindukan kita jika setiap hari kita ngejar-ngejar dia? Kita muncul di rumahnya, ya sampai mungkin dia merasa bosan ya, merasa malu juga kan dilihat oleh tetangga kita nongol terus di rumah dia. Ya, bahkan mungkin di waktu-waktu yang orang tidak lazim untuk bertamu ya. Kemudian kita selalu muncul di tempat kerjanya untuk menjemput dia bekerja dan seterusnya. Ya. Jadi dia juga mungkin merasa malu ya kepada teman-teman kerjanya. Kemudian misal saat dia dapat waktu istirahat, selalu kita ganggu dengan miss call, dengan telepon, ya, selalu kita ajak untuk video call dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mantan jadi tambah membenci kita, ya, mantan tambah menjauhi kita, mantan tambah tidak menyukai kita. Nah, maka sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan kadang-kadang sebagai manusia biasa, kita butuh sedikit jual mahal ya. Maka itu pentingnya ketika mantan sedang sombong-sombongnya kepada kita ya, sedang tidak menginginkan kita, kita juga menjaga jarak dari dia. Ya. Kenapa? Karena ketika mantan ini terus kita kejar-kejar, yang terjadi apa? Dia tambah sombong, ya tambah ngelunjak dan tambah menjauhi kita. Maka ada sebuah nasihat yang sangat indah. At-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya. Nah, sebenarnya ya, mantan yang sedang tidak menginginkan kita itu kan sedang berada pada puncak kesombongan dia. Berusaha terus mendekati itu tidak akan membuat dia jadi simpati, tidak akan membuat dia jatuh cinta lagi. Yang ada dia jadi tambah sombong dan tambah membenci kita. Ya, saat mantan menunjukkan rasa tidak butuhnya kepada kita, ya, maka yang terbaik ya kita juga melakukan hal yang sama. Ya kita pura-pura tidak butuh kepada dia. Dia menjauh, kita mencoba untuk menjauh juga. Tetapi kan ketika kita menjauh, sesungguhnya manfaatnya banyak. Kenapa manfaatnya banyak? Kita sedang memberikan kesempatan kepada dia untuk belajar, memahami betapa berharganya kita. Kita memberikan kesempatan kepada dia untuk belajar, merasakan rindu kembali kepada kita. Saat kita jauh tuh, dia akan mulai merasakan, oh ternyata dia kangen kepada kita. Dia mulai nyari-nyari itu, mana kok kita tidak pernah muncul lagi dan seterusnya. Nah, dan juga yang lebih penting, daripada waktu kita habis untuk datang ke rumahnya kemudian kita diusir, datang ke tempat kerjanya kemudian kita juga diusir, berusaha untuk telepon ya dan hanya kemudian nomor telepon kita diblokir, kan sayang waktunya. Maka waktu yang ada itu, yang pertama kita gunakan untuk bekerja, untuk berkarya, menyiapkan masa depan kita dan mantan. Ya. Yang kedua, waktu kita yang senggang sekarang, waktu kita yang luang, waktu kita yang banyak, kita perbanyak sekarang berdoa. Agar mantan tergetar hatinya untuk menerima kita kembali. Tergoncang hatinya dari tidak butuh jadi merindukan kita.
dan terbuka hatinya untuk bersama-sama kita lagi, ya. Dan kesabaran kita di dalam berdoa, itulah yang akan membawa mantan kembali kepada kita lagi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu, orang yang tergesa-gesa itu adalah mereka yang mengatakan, aku sudah berdoa, tetapi tidak dikabulkan juga. Ya, nah karena itu, teruskan berdoa. Kesabaran kita di dalam berdoa itulah yang akan menggetarkan hati mantan dan membawa dia kembali sebagai jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.